Emosi itu apa Om Dagu? Pertama adalah knalpot brong, Pak. Yang punya kuping itu bukan teman-teman doang yang pakai knalpot brong ya. Jadi bahwa knalpot brong itu dilarang. Ini bikin emosi. Nah, iya. Pengen ngejar perasaan gitu. Ya, Strobo. Nah, itu bikin emosi juga. Nah, kita kalau di belakang dia, kalau emang pejabat atau polisi sih oke lah. Ganggu konsentrasi pengguna jalan lain. Siapa gitu kan? Norak gitu. Di nyalain langsung blast, silaunya luar biasa ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya, Pilot, dan rekan saya, Harit Dagu, kali ini masih di Kopi Titan. Kopi Titan, dan kita ngapain di sini, Pak? Ngegas otomotif. Ngegas otomotif. Yes, podcast kita ngegas otomotif, teman-teman. Kali Kita punya bahasan soal aksesoris yang bikin emosi. Jadi teman-teman kan bisa dibilang sekarang ini perkembangan aksesori kendaraan itu udah banyak banget ya. Ya. Sebenarnya dari dulu juga udah banyak. Cuman ada beberapa aksesoris yang menurut kami itu bisa bikin emosi teman-teman. Nah. Jadi emang itu ada yang berguna, ada juga yang bikin keren, ada juga yang bikin emosi. Nyebelin, teman-teman. Jadi ya kita sebagai insan otomotif atau pelaku hobi penghobi otomotif, kita tahu lah yang wajar-wajar aja dan itu lebih ke fungsional sifatnya. Kalau mau pakai aksesoris. Nah, tapi ada beberapa aksesoris ya yang sudah jadi lumrah di masyarakat dipakai dan itu bikin emosi. Apa aja? Nggak fungsional. Apa aja? Nah, yang pertama kita mulai listing ya. Ya. Tapi sebelum itu teman-teman, kita mau kasih tahu bahwa ini Kopi Titan, teman-teman. Ini enak banget, teman-teman. Iya. Luar biasa ini brandingnya. Ini kan, Om Dago, ini kan nggak cuma kopi di sini. Hah? Sebenarnya juga ada banyak makanan dan minuman ya. Apa aja tuh? Itu apa tuh aja? ada Omi Coba Pung tuh. bandarnya ada apa aja di sini? Makanan banyak sih, dari makanan western sampai Indonesia. Tuh. Makanan juga ada snack. makanan western. Western itu apa Om Dago? Itu barat ya. Jadi timur ke barat ada. Western dari barat ke timur. Kayaknya pokoknya datang aja ke sini karena di sini banyak pilihannya. Ya. Bukan cuma kopi, kopinya juga enak-enak, macam-macam. Terus juga makanannya dari yang ringan sampai yang berat ada, cemilan sampai Ya gitu. yang berat ada. Yang berat. Itu hiburannya ada biliar, ada musik hidup. Musik hidup, live musik Live gitu. music. Gitu teman-teman. Nice. Lanjut nih. Jangan lupa nanti kalau mau lihat alamatnya di link di bawah ini Nah, aja. itu di bawah alamatnya Jaksel. Oh, iya. Oke, jadi yang pertama yang bikin emosi itu apa Om Dagu? Kalau gue tuh di urutan paling pertama adalah knalpot brong, Pak. Wih, Iya. kenapa lu? Emosian ya? Emosi gue. Karena gini teman-teman. Pertama, yang punya kuping itu bukan teman-teman doang yang pakai knalpot brong ya. Jadi kita semua punya kuping. Nah, kenapa knalpot brong itu bikin emosi? Pertama, Pak, penggunaan knalpot brong itu tidak semestinya dipakai di jalan umum, jalan raya, karena harusnya di sirkuit ya? Yes. Statusnya adalah knalpot racing. Pengertian knalpot racing adalah dipakai di sirkuit, bukan daily use. Dipakai di harian. Ya. Nah, terus yang kedua, sudah ada aturannya teman-teman, bahwa knalpot brong itu dilarang. Dan itu masih dilakukan, berarti kan dablek ya. Enggak, pertanyaannya Om Dagu, kenapa emosi gitu loh? Karena mengganggu banget, Pak. Oh gitu ya, berisik banget ya? Berisik banget. Lu bayangin, Bapak lagi istirahat di rumah, Lewat ya? tiba-tiba lewat, ya kan? Atau Bapak lagi beribadah lah. Taruhlah. Oke. Itu lewat. Atau Bapak Rumah sakit, punya tempat ibadah, anak yang sakit atau orang tua yang sakit yang sudah sepuh ya, tahu-tahu lewat. tiba-tiba lewat. Tapi bukan hanya itu Om Dagu, kalau gue tuh emosinya juga bisa lebih kayak gini. Gue lagi naik mobil atau naik motor di jalan. Tiba-tiba disalip dengan mobil atau motor yang suaranya berisik banget. Nah, itu juga. Ini bikin emosi. Nah, iya. Pengen ngejar perasaan gitu. Ya, pengen hantem gitu kan. Jadi istilahnya kalau kita sama-sama naik motor nih, tiba-tiba ada yang kenceng pakai knalpot brong, kita yang di sebelah tuh kaget kan. Pengen ngejar aja bawaannya gitu. Pengen ngegas juga gitu. Iya. Kepancing jadinya kan. Kepancing emosinya kan. Yeah. Nah gitu itu teman-teman. jadi
membahayakan juga, mengganggu konsentrasi juga buat pengguna jalan lain. Jadi intinya bukan cuma pengendara lain, tapi juga pengguna jalan atau di sekitar jalan itu gitu teman-teman. Jadi dampaknya luas Pak, tidak hanya mengganggu terhadap sesama pengguna kendaraan, tapi juga lingkungannya Pak. Betul. Jadi sebaiknya digunakan dengan bijak lah ya. Dengan bijak dan juga dengan nalar Pak. Ya. Kita tahu, kita sama-sama main motor, main mobil ya, sebagai penghobi otomotif. Ya kita gunakan nalar kita lebih peka terhadap lingkungan, karena kita main motor, main mobil itu cari saudara, cari teman Pak, bukan cari musuh. Konotasinya beda loh teman-teman. Kita sama-sama nih ya. Atau minimal kita anak klub, anak mobil, anak motor. Atau minimal gini Om Dagu, kalau lagi pakai knalpot brong, nginjek gasnya atau jangan digeber-geber lah ya. Kalau gua nggak ada toleransi Pak. Oh gitu ya, jangan dipakai sama sekali. Jangan dipakai, karena peruntukannya beda teman-teman. Ya. Bandingkan itu untuk di sirkuit, bukan untuk di jalan umum. Iya. Dan itu emang udah ditilang juga kan sama polisi. Ditilang, ada aturannya. Dan itu kalau misalnya teman-teman tahu, bagi masyarakat yang terganggu dengan knalpot brong, bisa berbuntut terhadap gugatan hukum Pak. Pertama, aturannya jelas sudah ada. Ya, bisa lapor polisi sih sebenarnya. Bisa lapor polisi dan pidana dan perdata Pak. Betul, tinggal dikasih buktinya aja. Nah, ya kan, ada laporan. Yes. Terus ada buktinya ya bisa dikasuskan lah istilah dalam tanda petik. Yes. Gitu. Itu banyak kejadian di daerah, tidak hanya kita Pak. Karena gini loh, gue banyak baca berita, nggak seneng, ditegur, kemudian jadilah kriminal Pak. Nah, dianiaya, yang negurnya maupun yang ditegur. Kan jadi konflik internal kan. Itu sih. Perkara knalpot bising. Knalpot brong. Yes. Kenapa itu jadi urutan pertama teman-teman? Udah bukan zamannya lagi, apalagi 2025 Pak. Mobil listrik nggak ada suaranya. Yes, lu pakai knalpot brong sekarang udah nggak zaman bro. Asik. Iya. Knalpotnya udah nggak ada karena kendaraan listrik ya. Bukan hanya itu. Pertama kita cari modifikasi yang proper Pak. Ya. Yang lebih fungsional. Kalau mau pakai knalpot brong di lokasi khusus lah, jangan di. Yes. Kalau lu hobi racing, oke lah. Gue juga hobi racing dulu Pak ya. Ya gue pakainya di sirkuit, nggak ganggu lingkungan, nggak ganggu pengguna jalan lain. Gitu teman-teman. Yang wise lah, 2025 cerdas sedikit lah ya. Knalpot brong masih dipakai udah nggak zaman. Ya, itu salah satu yang nomor wahid lah ya, paling bikin emosi. Dan itu juga ada peraturannya, polisi juga menangkapi, ya kan, komunitas yang pakai knalpot brong. Nah kemudian apa Om Dagu? Nomor 2 itu knalpot brong lagi. Udah emosi banget ya nih. Baru ngomongin doang udah emosi nih Om Dagu. Luar biasa gua. Gua paling sebel itu. Kemudian adalah sirine atau strobo ya, lampu strobo. Strobo yang di atas itu ya. Ada juga yang di depan, di bumper kan pada klap-klip itu kan, strobo. Nah itu bikin emosi juga. Nah kita kalau di belakang dia, kalau emang pejabat atau polisi sih oke lah. Ini kadang-kadang komunitas atau orang yang pakai cuma sekedar aksesoris, ya itu kan bikin emosi yang di depan ya gitu kan. Iya, karena bikin silo teman-teman. Nah, itu apalagi lagi jalan malam ya di tol, tiba-tiba klap-klip kayak disco gitu. Aduh, apa sih norak gitu kan. Dan itu juga udah dilarang sih, kan itu juga ada peraturannya bahwa yang berhak pakai itu cuma kendaraan polisi ya. Yes. Atau kendaraan tertentu lah, yang nggak semua bisa pasang. Jadi emang nggak semua orang bisa menggunakan produk itu atau aksesoris itu gitu kan. Gitu sih. Dan itu bahaya teman-teman, ganggu konsentrasi pengguna jalan lain. Kadang-kadang nggak cuma pasang di depan, di grill depan, tapi di belakang juga dipasang. Jadi yang kena silo itu depan belakang. Luar biasa itu. Aduh. Polisi bukan, ambulan bukan gitu. Minta jalur prioritas. Lu siapa gitu kan? Norak gitu. Lagi punya mobil kali, baru punya mobil. Nah itu Pak. Bisa jadi. Tolong, karena dia baru belajar, jadi dia butuh space yang lega gitu Om Dagu. Baru belajar. Iya. Kayaknya gitu. Kira-kira gitu sih. Jadi tolonglah teman-teman, ya harap kita bisa lebih peka terhadap pengguna jalan lain dan keselamatan orang lain. Selain itu apa lagi Om Dagu? Selain tadi klakson, kemudian klakson yang gede itu ya, yang telolet atau klakson itu. Yang keong, bukan keong. Ya keong bener Pak. Keong ya, tapi yang berisik lah. Trompet. Trompet. Nah itu juga bikin emosi tuh teman-teman. Iya. Tadi jadi yang pertama knalpot brong, yang kedua sirine, strobo, yang ketiga klakson. Nah klakson ini juga sebenarnya buat di negara-negara maju jarang orang menggunakan klakson.
Iya. Karena mereka klakson itu hanya digunakan kalau benar-benar terpaksa aja. Oh. Jadi sebenarnya kan kalau di kendaraan itu yang namanya klakson itu sebagai alat komunikasi Om Dagu. Betul Pak. Sebagai isyarat Ya, bahwa jadi ada kita dan ya di sana juga mereka memperingati harus tahu, pengendara lain atau pengguna jalan lain. Iya. Nah, cuman kadang-kadang dimodifikasi dengan aksesoris yang suaranya tuh bikin kaget, ya kan? Atau telolet juga ada gitu kan, yang suaranya tuh ya kemana-mana lah, dan itu heboh. Dan itu kalau kita lagi di jalan, kita diklaksonin seperti itu kan pasti nggak nyaman kan? Iya. Emosi juga naik jadinya. Iya, Kan? emosi. Terus itu juga telolet Pak. Telolet juga. Lucu sih, lucu bagi siapa gitu kan. Nggak semua orang berpikiran sama loh teman-teman. Cuman kalau gua ngelihatnya telolet itu ya, anak-anak kecil jadi pada nongkrong di pinggir jalan. Itu juga. Dan pegang-pegang HP, dan itu bahaya sih. Dan yang lebih parah lagi, ada yang ngejar pakai sepeda motor. Ada yang ngejar pakai sepeda motor, ada yang ngejar pakai sepeda. Dan mereka tuh di depan bisnya sambil apa ya, ngambil gambar gitu kan, minta dinyalain klaksonnya gitu-gitu. Iya. Mungkin ada khusus nanti momentumnya di lapangan terbuka mungkin ya. Ya. Lagi show off, nah boleh pasang telolet. Cuman Tapi tuh ketika itu dipakai di jalan raya, di jalan umum yang trafficnya tinggi, bahaya. bahaya. Itu viral juga kan sebenarnya. Dan itu ya ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya. Oh, Ya. bikin cenat-cenut Pak. Ya, jadi ini mungkin buat ya memang itu harus pusing kepala baby. diperhatikan sih. Peraturan-peraturan di kita untuk hal-hal seperti itu bagaimana gitu Iya. kan. Kira-kira seperti itu. Kemudian apa lagi Om Dagu? Kalau gue lihat juga soal Lampu. stiker, Pak. Oh, bukan, lampu Oh, dulu. lampu dulu ya, lampu oke. Lampu yang modelnya gimana tadi? Lampu tembak yang silau buat lampu dim. Jadi biasanya lampu mobil ditambahin lampu tembak tuh. Yang kalau dinyalain langsung blast, silaunya luar biasa yang luar dari biasa. lawan arah. Itu Kayak satu. malaikat turun dari langit gitu ya. Kilatan cahayanya tuh begitu terang banget. Ya. Itu ngeselin sih sebenarnya. Iya, Jadi ibaratnya kereta yang di lawan arah itu kaget pasti, dan itu silau banget. Selain itu lampu yang di belakang, yaitu lampu rem yang warna putih, mika putih. Itu dia. Itu kan di motor biasanya tuh, Iya. paling banyak tuh. Kita ngiranya itu motor maju ya. Padahal itu lampu belakang loh. Dan kita kan kalau di belakang, kalau Bahaya, setiap dia nginjak rem, emosi jadinya kan. Pengen Nah. nyambit aja pas belakang kan. Itu asli Pak, norak Pak. Itu tuh yang bikin bahaya sebenarnya. Jadi Iya. kalau kadang-kadang bikin silau, apalagi pas saat hujan, itu bikin kita nggak fokus sama kondisi di depan. Kira-kira seperti itu sih. Itu tolonglah teman-teman hal-hal yang kayak gitu Jangan dilanjut. dikurangin lah ya. Kita diberikan nalar, tentunya kita pakai, membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oke, Udah terus sama-sama tahu nih itu salah ya. Apalagi? Nggak usah dipakai gitu. apalagi Om Dagu? Tadi lampu udah, lampu tembak, Stiker, lampu Pak. rem. Hah? Stiker yang aneh-aneh. Stiker? Jadi tulisannya nyeleneh gitu. Oh, maksudnya ini kayak gambar di belakang bak truk gitu ya? Iya, Atau di samping? bukan. Kadang-kadang gue pernah lihat, sering kita lihat, itu stiker ada yang di belakang tuh begini Pak, yang gambar gini nih. Oh, Ya, gini nih teman-teman. Ya you know lah maksudnya apa gitu kan. jari tengah. Ya jari tengah itu, itu maksudnya apa gitu loh. Ya. Lu nantangin semua warga, semua pengguna jalan, atau gimana gitu. Ya, Apa biar lu keren? Enggak juga gitu kan. Itu stiker lah ya. Ya itu Iya. bisa di depan, di samping, di belakang ya bisa. Cuman Lu ya. meledek karena lu ganteng gitu atau karena lu keren gitu. Cuma kalau gue sih Buat apa gitu. nyikapinnya itu dianggap bercandaan aja Om Dagu, jangan dianggap serius. Iya, cuman kan buat sebagian orang yang menganggap itu ya nggak fungsi, bro. Iya, Lu iya. mendingan nempelin sholawat apalah gitu, Bismillahirrahmanirrahim, semoga saya selamat sampai tujuan, itu lebih fungsional. Sebenarnya menurut sama gua. kayak lukisan di belakang truk, ya kan? Iya. Masih itu kan istilahnya mencerminkan pemilik mobilnya lah, bahwa dia mungkin orangnya selengean atau apa, tapi ya tadi itu juga harus waspada, bisa bikin emosi pengendara di sekitarnya atau pengguna mau jalan lainnya gitu sih. Kira-kira gitu Om Dagu. Iya. Lukisan belakang truk kan juga sama tuh. Kadang-kadang ada motivasi, Iya. kadang-kadang Kalau gue ada mendingan gini, putus cinta. gue tulis jomblo happy. Gitu itu ya, motivasi stiker. itu. Iya. Motivasi, ya kan? Itu lebih bukan Ya. motivasi, itu penegasan juga. Kalau dia jomblo gitu. Dulu, sekarang gue udah punya anak, Pak. Kira-kira gitu teman-teman. Apalagi Om Dagu yang kira-kira bikin emosi lah gitu. Kalau gue sih itu ya Pak, sama itu Pak, yang kadang-kadang bikin pusing juga sih. Hiasan di dashboard, Bapak tahu nggak yang palanya goyang-goyang gitu ya?
Tapi Ya gue sih nggak bikin gue emosi ya, cuman kadang-kadang itu berbahaya. bikin pusing. Itu beda lagi ntar temanya, bukan bikin emosi, tapi yang berbahaya. Berbahaya, karena bikin pusing. Ya, itu sebenarnya nanti di ulasan berikutnya kalau Om Dagu. Jadi kenapa kepala goyang-goyang itu bisa berbahaya, ditempel di dashboard, ya kan? Nanti kita bisa ulas biar lebih detail. Tapi untuk yang emosi kayaknya itu aja Om Dagu ya. Iya. Di Gue pengen tahu bahayanya kenapa sih Pak itu? Itu. Karena semua benda yang ditempel di dashboard saat terjadi kecelakaan atau rem mendadak itu bisa mental ya. Oh. Itu bahaya. Bisa mencelakai gitu ya, bisa mencelakai pengendara atau penumpang yang tadinya lu harusnya nggak ada kena benda. Tapi begitu ada benda itu dan itu mental bisa bahaya. Bisa kena mata, bisa kena kepala, ya kan? Yang tadinya cederanya mungkin nggak terlalu tinggi, tapi gara-gara itu jadi malah apes. Kan padahal kita udah pakai seat belt, ya kan? Cuma karena dia mental, nyamperin kan. Oke, berarti di dashboard itu steril harusnya. Harusnya bersih. Termasuk harusnya bersih. yang buat ini Pak, handphone, apa namanya? Harusnya. Itu juga nggak boleh ada ya? Iya, harusnya. Nah itu yang kadang-kadang juga, makanya kan sebenarnya kalau di negara maju, GPS itu udah connect ke head unit. Oke. Iya kan? Nah kalau kita kan ditempelin di kaca semua. Itu sih, gitu teman-teman. Nah mungkin buat yang bikin emosi, kesimpulannya apa nih Om Dagu? Kalau gue sih lebih ke fungsional teman-teman. Jadi ya kita bijak lah dalam berotomotif ria, punya hobi, oke gitu kan. Gaya boleh. Tapi tetap pikirkan fungsi dan safety-nya. Fungsi gitu. Fungsi Jadi, dan safety teman-teman. Kadang-kadang kita memang perlu sedikit lebih konteksnya adalah wise ya, lebih wise ya. Wise. Bijaksana. Kalau mau pasang aksesoris, pikirin dulu fungsinya buat apa. Ya. Dan juga dampaknya buat pengguna lain ya. Sebenarnya boleh kalian menggunakan misalnya klakson yang kenceng. Cuman digunakannya kapan, ya kan? Itu penggunaannya juga sih harus dipilih-pilih tuh. Jangan di setiap saat digunakan, ya kan? Begitu pula sirine atau strobo. Kalau lagi ada acara ada tempatnya. Ya itu semua ada tempatnya. Begitu juga dengan lampu tembak, lampu rem putih mah kayaknya nggak ada acara yang pakai itu. Nggak ada. Itu peruntukannya khusus beda buat itu. Polisi atau ambulans. Ya itu sih teman-teman, makanya. Termasuk knalpot brong. Itu peruntukannya buat race use only. Ya jadi intinya bijaksana, tepat sasaran, dan jangan bikin emosi pengendara lain. Nah, terus ada itu aja sih. Yes, ya 2025 lah teman-teman. Lu masih pakai knalpot brong. Lagian trennya itu motor listrik sekarang trennya. Motor listrik dan satu itu. Yang kedua itu di China, di segala macam ya, negara-negara lain itu udah sampai ke bulan. Mereka udah mikirin gimana caranya terbang ke bulan atau ke Mars gitu. Oke deh. Masih punya orientasi ke pakai knalpot brong, lu anggap keren gitu. Tenang Om Dagu, jangan emosi. Gue emosi. Jadi dia ngebahas ini jadi emosi nih teman-teman. Oke? Kayaknya kayak cukup pindah dari sini deh. Gue emosi gue. Berdebah kalian. Oke teman-teman. Thank you. Terima kasih partisipasinya menonton podcast kami kali ini. Sampai ketemu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.